You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami di MBD. Mesti banget dengerin. Mesti dong. Iya, dan kali ini saya ditemani oleh Bang Ray. Halo. Ada juga Kak Evin. Hai. Dan kali ini ada Ruben. Halo Ruben. Iya, jadi menarik nih. Kali ini kita mau bicara tentang panggilan. Wah, panggilan hidup. Bagaimana teman-teman memaknai panggilan hidup dan bagaimana pergumulannya sampai akhirnya menemukan apa yang memang kayaknya ini nih yang Tuhan mau, atau Sadis. perjalanannya kayak apa Berat. gitu ya. Jadi langsung terima kasih ya, mari kita tutup gitu. Oke deh, kita coba mungkin siapa dulu nih yang mulai? Evin kali ya. Loh, kenapa saya ya? Kenapa saya ya? Ya ampun. Evin sebagai Kan situ yang masuk duluan. Pengalaman teman-teman deh waktu pertama kali menggumulkan. Ini kan selesai kuliah misalnya, terus mau kemana sih? What next dalam kehidupan, stepnya kayak apa? Hening Cipta selesai. Ray dulu nih ya. Oke, Ray dulu nih ya. Waktu itu aku tahun terakhir di semester 6 lah. Semester 6 ke 7 aku sebenarnya udah mulai mikirin mau ngapain habis lulus. Oke. Karena waktu itu berkaitan sama ada permintaan dari dosenku kalau bisa lulus 3,5 buat bantuin dia penelitian, buat lanjut lagi kuliah S2 kayak gitu. Oke. Jadi semester 6 tuh kayak udah sempet mikir lah mau ngapain sih setelah kuliah. Nah, tapi waktu itu aku menikmati pelayanan di kampus dan entah kenapa kayak kepikiran mau terus terlibat bantuin adik-adik mahasiswa walaupun sudah lulus nanti. Jadi gimana caranya setahun setelah lulus pengennya bisa tetap involve dulu sama adik-adik, nggak langsung pergi. Nah, itu yang waktu itu sebenarnya jujur buat bingung. Iya. Tapi karena ya udahlah, nggak mungkin jadi, masa dulu tuh nggak kepikiran jadi staff atau apa, sama sekali nggak kepikiran. Staff itu Jadi kan berarti jadi pelayan Tuhan, pelayan ya? Tuhan full time kayak gitu. ya. Jadi masih mikirnya apa mungkin ngajar dulu Iya. sambil dampingin bisa tetap terlibat. Jadi sama itu benar-benar banyak pilihan dan bingung. Tapi bersyukur juga waktu itu ada staff yang datang ke aku dan sharing. Dan waktu itu ceritanya waktu itu aku ingat yang datang itu Kak Febian. Iya. Dia sharingin ke aku mau nggak mendoakan setelah lulus terlibat di pelayanan mahasiswa penuh waktu. Waktu itu akhirnya jadi kayak benar-benar ada dua pilihan yang lebih nyata, lebih real. Aku mau tetap fokus di penelitianku dan lanjut S2 atau ini deh involve di pelayanan mahasiswa. Oke. Itu ceritanya waktu kalau aku. Jadi akhirnya memang lihat juga ya peluang yang terbuka, kesempatan yang ada, akhirnya jadi. Iya, kalau aku ngelihat itu campuran antara passion, Ya. campuran karena kesempatan juga, campuran karena ada orang-orang sekitar yang ngelihat potensi. Karena jadi aku sempat sharing sama teman-teman kelompok kecil dan mereka ngelihat kayaknya lu cocok juga deh kalau misalnya jadi full timer. Terus tapi aku juga ada yang bilang kamu cocok juga kayaknya kalau ngajar jadi dosen atau apa. Jadi beberapa rekan-rekan sekitar juga ngasih mix opinion juga gitu loh. Ada yang ngelihat lebih baik ini, lebih baik itu. Tapi at the end sih memang at the end waktu itu doaku, Tuhan yang mana yang membuat aku lebih bergantung sama Tuhan sih. Itu salah satu kalimat doaku. Dan ya singkat cerita, aku nggak bisa ceritain sekarang semua, tapi singkat cerita aku tahu jadi dosen itu zona nyaman yang aku ngerasa aku udah bisa semuanya, aku udah kendalikan semuanya. Tapi kalau jadi pelayanan mahasiswa penuh waktu tuh itu kayak hal yang baru dan itu menakutkan. Tapi aku entah kenapa kayak nggak bisa buang pikiran itu, kayak selalu aja ada. Dan aku tahu disitulah
aku dilatih untuk belajar percaya. Oke. Ini pengalamannya Korea ya, Bang Ray. Ya. Kak Evin gimana, Vin? Aku terkait panggilan ya, Bang. Iya. Panggilan tuh kalau aku sih mungkin dari dulu memang entah kenapa mungkin sederhananya soal terkait pendidikan. Terkait apa sih? Terkait soal. Soal pendidikan gitu. Jadi memang dari SMA udah ikut kelompok kecil. Iya. Disuruh gumulin kan sama PKK kami. Nanti mau kuliah di mana gitu. Jadi doain, gumulin. Nah, entah kenapa waktu itu aku tertarik banget sama yang namanya special needs education. Pendidikan berkebutuhan khusus. Oke. Itu memang untuk anak-anak spesial begitu khusus yang nggak umum lah ya belajarnya gitu kan, anak berkebutuhan khusus. Ya udah, jadi sepanjang SMA pun ikut camp pengutusan siswa, aku tuh kayaknya sama pendidikan tuh tertarik banget gitu kan. Dan emang udah terjun banyak selama masa SMA itu kan, jadi guru les. Ada PKL juga waktu kuliah kali ya? Iya, itu ada. Nah, cuman yang unik waktu aku masuk ke kampus pendidikan ini yang memang mencetak guru, di semester 1 tuh salah satu dosenku nanya, tujuan pendidikan tuh apa sih? Terus aku mikir juga, iya ya, gue ngapain sih sebenarnya di dunia pendidikan gitu kan. Kami jawab satu-satu. Nah, entah kenapa jawaban dosenku tuh waktu itu berkesan banget. Waktu dia bilang memanusiakan manusia. Nah, terus aku mikir-mikir, manusia kayak gimana yang perlu dibentuk ya. Nah, entah kenapa itu pertanyaan yang terus-menerus kutanyakan sampai satu waktu, Bang. Waktu akhirnya ikut nyiapin KKR siswa, temanya TGIF, Truly God's Image Forever. Entah kenapa aku dapat banget, iya ya gitu, maksudnya ya manusia seperti inilah yang harus kita bentuk, manusia yang serupa dengan Kristus. Nah, di situ aku mulai kayak seneng karena aku terjun ke PSKJ dan itu seperti ngeling dengan apa yang aku kerjain gitu kan. Pendidikan iya, tapi kayak menciptakan manusianya itu sendiri juga berjalan bersamaan kan. Nah, tadi aku nggak kepikiran untuk doain memang jadi hamba Tuhan full timer atau staff begitu. Lalu PKK aku sharingin lah. Nah, cuman waktu itu aku yakin enggak. Dari awal aku bilang enggak. Udah langsung gitu bilang kan. enggak gitu. Ya, gitu kan. Dan di kelompok kecilku itu yang lain juga di-sharingin sebenarnya, disuruh bergumul. Jadi aku kayak ngerasanya mereka yang jauh lebih baik, mereka pasti jawab iya, mereka ini oke lah. Ya tapi mau nggak mau itu tetap ya namanya berelasi sama Tuhan itu kebawa lah ya. Dia bergumul ntar lulus mau ngapain, apa yang mau dikerjain gitu. Nah, sebenarnya sih beberapa kali begitu ada sih dorongan itu kayak ya udah Vin, kan lu kuat nih di memanusiakan manusia gitu. Kalau nanti masuk jadi staff itu sangat terkait gitu dengan visi itu gitu kan, dengan panggilan itu gitu. Cuma aku mikirnya enggak gitu kan. Udah pokoknya belajar sebaik mungkin, lulus, ngajar dulu persiapan S2, nanti jadi dosen gitu kan. Ya gitulah ideal-idealnya kan. Terus udah kekeh banget nih, udah yakin, udah kelihatan step by stepnya gitu kan. Udah konsul sama dosen segala macem. Sampai akhirnya aku lulus. Nah, jadi selama proses bergumul di akhir tahun itu juga PKK aku nggak ngejar-ngejar gimana banget sih. Tapi ya walaupun dia nggak ngejar, entah kenapa itu aku doain terus juga soal panggilan jadi hamba Tuhan. Sampai akhirnya ada salah satu staff yang bilang, perpuluhan waktu aja deh gitu, nggak apa-apa kok gitu kan. Perpuluhan waktu kayak gimana tuh konsepnya gitu kan. Ya, terus dia jelasin lah kurang lebihnya, ya kalau misalnya manusia efektif bekerja 40 tahun misalnya, ya udah 4 tahunnya kasih lah jadi full timer atau gimana. Oke, aku doain lagi. Nah, aku akhirnya kan keterima di salah satu sekolah untuk ngajar. Tapi entah kenapa sama setiap berangkat ke sekolah itu aku gelisah terus, nggak damai sejahtera, kayak kepikiran terus, ini bener nggak sih Tuhan nih, ini nggak sih. Dan itu saat teduhnya itu firman Tuhan itu berulang kali seperti mengarahkanku untuk Vin, penyerahan diri gitu, kasih diri lo semuanya. Itu saat teduhnya tuh berulang kali aku masih ingat semuanya bahkan gitu kan. Dan bahkan yang paling ngena tuh yang bagian Petrus, gembalakanlah kawanan domba Allah. Jadi tuh ya udahlah, sampai di satu titik akhirnya aku nyerah sama Tuhan. Udah Tuhan, capek berantem dan takut itu kayak Tuhan suruh ini, aku nggak mau gitu. Karena ya kebayang lah ya jadi hamba Tuhan kayak gimana, apalagi PKK aku staff juga, jadi aku udah tahu lah menderitanya gitu kan. Dan kayaknya aku lagi pilih zona nyaman gitu dengan jadi staff. Ya udah akhirnya aku bilang lah sama PKK aku, cerita, dan dia juga agak surprise gitu karena dia tidak berekspektasi kalau aku akan jawab ya, karena aku udah yakin banget gitu kan, yakin gitu kan di dunia pendidikan segala macam. Terus aku, dan seiring berjalannya waktu aku bersyukur sih kayak iya memang Tuhan mengizinkanku gitu ada di staff, terus menghidupi panggilan itu yang tadi aku dapat banget.
Dan ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata memang panggilan itu dinamis. Nah, aku makin ketemu banyak siswa, banyak guru, banyak sekolah. Ada beban lain yang ternyata Tuhan kasih gitu. Dan aku bahkan nggak tahu ini harus kayak gimana. Cuman gitu terus menggelisahkan lah gitu. Jadi mulai dengan visi manusia memanusiakan manusia itu. Jadi sebenarnya di bagian manapun, di bidang manapun Tuhan panggil, lu siap berarti gitu ya. Iya. Wah, jadi menarik juga nih ya. Terus itu ya, tadi masalah kayak Firman lumayan menolong ya dalam masa bergumul ya. Iya. Oke. Nah, ini yang lebih baru nih ya. Ruben gimana nih? Kita mau dengerin pengalaman pergumulan Ruben kayak apa sih yang selama ini kan memutuskan, apalagi kalau Evin waktu itu sempat kerja nggak? Sempat. Oh, sempat kerja. Bahkan habis lulus kerja dulu. Ya, aku bahkan dari mahasiswa udah kerja. Oh. Jadi waktu udah lulus, tinggal istilahnya masuk ke sekolah benar-benar secara kontrak. Udah kan. punya gambaran lah dunia kerja kayak apa sebenarnya ya. Kalau Re sempat kerja nggak? Enggak, aku bahkan belum lulus sudah menjadi belum lulus dari sharingin ya. Belum wisuda, aku udah probation. Udah masuk ke pelayanan ya. Masuk pelayanan jadi. Nah, aku dengar nih kalau Ruben kan pengalamannya malah udah kerja Ben ya. Udah Bang, 2 tahun. 2 tahun lagi ya. Nah, itu gimana tuh sampai akhirnya kok memutuskan ya udah gabung sama pelayanan? Ya sebenarnya seperti orang lain pada umumnya nggak ada yang bercita-cita menjadi hamba Tuhan kayaknya. Waduh, kenapa tuh ya? Iya, apa yang salah sebenarnya? Nggak ada yang salah sih, cuman mungkin ya mungkin kita nggak dididik begitu rupa kali ya, hamba Tuhan tuh kayaknya hidupnya menderita gitu kali ya. Mungkin gitu. Ya kalau aku sih sebagai aku dari teknik elektro, sebenarnya nggak terlalu menjiwai banget bidangku Bang. Gitu. Ya, jadi emang lebih senangnya itu berorganisasi, berhubungan dengan orang. Makanya waktu lulus aku udah pikir kayaknya gue nggak kerja di profesi deh gitu, nggak kerja di PLN deh. Senangnya itu berorganisasi. Terus sempat kepikiran lah, apa gue jadi politikus aja gitu. Itu udah aneh-aneh lah, pokoknya pengen jadi politikus. Akhirnya berarti gue harus kerja, ngumpulin duit supaya nanti bisa masuk partai gitu-gitulah pikirannya udah kayak gitu. Nah cuman berjalan waktu aku ikut KPM waktu itu Bang, 2017 Camp Pengutusan Mahasiswa ya. Jadi situ mendebukain tentang panggilan-panggilan gitu. Nah di situ aku singkat cerita mendapati jangan-jangan Tuhan memanggil aku ke pelayanan, ke full time. Sebenarnya bukan GR sih, makanya dalam doa pun aku bilang ya Tuhan, gue bukannya udah yakin, tapi kalau emang kau maunya kesini ya tolong bukakan gitu. Nah akhirnya waktu itu menjalanilah sebagaimana alumni cari kerja dan dapatlah pekerjaan yang ternyata di pekerjaan ini aku bukan pekerjaan aku suka, aku jadi marketing Bang. Nah itu aku nggak pernah bercita-cita juga, cuma ternyata dengan pekerjaan ini aku dikasih Tuhan waktu luang untuk sambil kerja tuh masih bisa pegang anak kelompok kecil. Jadi masih sering ke kampus, masih sering diminta anak-anak untuk bimbing pelayan mimbar kalau misalnya Natal Paskah gitu di kampus, dan dikasih pegang anak juga untuk kelompok kecil. Nah itu aku nikmatin tuh sambil kerja, sambil ngerjain pelayanan itu. Nah setahun berlalu, lama-lama kan capek juga. Oh ternyata kayak gini terus capek, dan pekerjaan tuh makin lama makin tidak dinikmati. Dan yang makin aku nikmati adalah si yang pelayanannya ini. Itu politik itu udah lama hilang. Politik dari sekarang ya. Politik marketing. Terus aku mulai mendoakan, mulai bergumul, apa jangan-jangan memang benar Tuhan panggil aku di hamba Tuhan. Akhirnya aku sharing ke banyak orang, beberapa hamba Tuhan juga, termasuk beberapa staf juga waktu itu. Cerita-cerita aja sih, maksudnya ada perasaan begini. Dan aku memang ngerasa kayaknya memang terpanggilnya di mahasiswa, melayani mahasiswa. Cuman kan staf di perkantas tuh bukan nggak open recruitment gitu kan. Siapa yang mau nggak mungkin aku ngajuin CV gitu. Terus aku pikir terus gua kemana gitu ya. Akhirnya itulah 1 tahun itu aku bilang kayak Musa di padang gurun Bang. Kayak nggak tahu mau kemana, tapi cuma mengandalkan pimpinan Tuhan aja. Dan aku cukup menderita sebenarnya di situ kan, karena kayak berjalan tapi nggak tahu mau kemana, di kerjaan udah capek tapi
mau resign juga mau kemana nggak tahu juga gitu. Karena kalau pekerjaan lain belum tentu bisa punya waktu yang pelayanan tadi. Jadi aku kerjakan itu sambil terus bertanya. Nah itu aku jadi sadar bahwa oh ternyata ini yang namanya bergumul. Inilah yang namanya bergantung dengan Tuhan gitu kan. Karena setiap hari itu aku betul-betul doanya itu udah benar-benar bertanya, meminta petunjuk, pokoknya berseru-seru sampai. Tapi Tuhan cuma bilang ya lu jalan, gue mau mimpin. Tapi dia nggak bilang ini loh gitu. Sampai akhirnya ya waktu itu di-sharingkan lah. Aku sempet pengen udahlah gue kuliah aja lah, STT aja lah, entah kemana pun Tuhan panggil nanti ya. Tapi akhirnya ditanyain waktu itu sama orangnya ada di sini juga. Yang berinisial Filipus. RP. Gitu. Nah, akhirnya aku pikir itu jawaban doa dan sebenarnya nggak butuh waktu lama untuk menjawab gitu. Yang butuh waktu lama adalah untuk sharing kepada orang tua. Nah itu panjang lagi cerita lain lagi gitu ya. Tapi yang menarik yang aku coba perhatikan dari yang teman-teman sharingkan bahwa memang apapun yang menjadi sebenarnya panggilan kita setelah nanti menyelesaikan studi, kita mesti pikirkan dengan serius ya. Berpikir dengan serius, bagaimana kita minta Tuhan bukakan, dan itu relasi dengan Tuhan kayaknya jadi kunci ya. Nah terus juga ada tadi kayaknya dari cerita teman-teman kayaknya ada yang membimbing kah, atau ada kakak rohani, ada staff, ada teman begitu, dan aku pikir itu juga teman-teman yang menyertai perjalanan akan sangat menolong ya. Menurutku kita sering terjebak panggilan itu sama dengan pekerjaan. Langsung pikirnya gitu ya. Kayaknya dan nggak mungkin berubah. Masa nggak mungkin kayak masa harus menemukan the one and only job in this world yang Tuhan telah sediakan. Padahal menurutku perjalanan hidup itu dinamis gitu. Kalau kita ngelihat bahkan orang-orang yang bergelut atau misalnya sampai kita lihat berhasil di bidangnya, itu pun juga mengalami masa-masa keraguan, mungkin lihat sana sini. Dan menurutku fungsi komunitas, orang yang tahu diri kita, dan bahkan ya Tuhan sendiri yang mengenal hidup kita, itu yang seharusnya maksudnya menolong kita untuk menjalani panggilan ini kayak gitu. Jadi kita nggak jadi orang yang misalnya kayak Evan nih ya, yang udah makin jelas nih pergumulannya akan menyelesaikan pelayanan lalu memulai sesuatu yang baru. Itu nggak, pokoknya kalau gue udah dapat di situ maka sampai seumur hidup di situ gitu ya. Pergumulan dengan Tuhan jadi sesuatu yang terus-menerus sekali ya. Dan menikmati, sebenarnya ya kayak Evan bilang tadi, menarik tuh ya, visi memanusiakan manusia itu bisa dicapai dengan berbagai profesi. Nah jadi ya Evan menyerahkan diri misalnya dalam pelayanan di Perkantas sekian lama, maka selanjutnya ada cara Tuhan memimpin gitu ya. Udah makin jelas nggak Vin akan ngapain gitu? Kalau ngapainnya sih belum jelas ya ngapainnya. Masih keluar dulu. Nggak, pokoknya ada beberapa hal yang memang lagi disiapkan dan semuanya lagi tinggal dipilih. Gitu. Secara khusus sih sebenarnya kalau nggak sebagai balik lagi ke NGO tapi khusus yang bidang pendidikan atau memang jadi guru gitu. Karena ini ada beberapa tawaran nih dan itu yang masih aku gumulin, mana nih Tuhan yang masih aku pilih gitu. Aku juga bingung gitu kan. Nah, ini dalam pengalaman teman-teman memilih nih ya. Maksudnya boleh tahu nggak sih sebenarnya apa yang meneguhkan atau apa gimana ngomongnya? Mungkin kalau tadi sebelumnya tadi si Ray ngomong masalah tantangannya. Tantangannya apa sih sampai akhirnya memilih gitu ya? Silakan deh, gimana pengalaman teman-teman? Kalau mungkin aku ya, ini cerita real. Maksudnya pertama jujur nggak ada dari keluarga yang pekerjaannya hamba Tuhan. Nggak pernah punya pattern ya? Nggak pola contoh ya? Itu jujur tantangan gitu. Menjelaskan ke orang tua itu Ruben juga mungkin kan juga ngalamin, itu juga nggak mudah. Kemudian aku harus melepaskan tawaran-tawaran beasiswa yang sebenarnya aku udah dapet karena di fisikalku kayak gitu, itu juga ternyata jadi tantangan kayak gitu. Ya udah lebih enak lah jalurnya gitu, tapi lebih jelas gitu lebih ya. jelas kayak gitu. Ini kayak masuk ke tempat yang gak jelas itu itu challenging lah kayak gitu. Dan jujur aja ternyata pendapat orang itu juga jadi sesuatu yang masih ditanya lu kerjanya apa,
nggak semua orang ngerti dan aku harus jelasin itu kadang-kadang sempet malu gitu. Iya, kayak buat minder bahkan kayak gitu. Tapi maksudnya itu mungkin itulah prosesku gitu ya. Aku dibentuk 2-3 tahun awal tuh belajar untuk dan tanda kutip bangga dengan panggilan Tuhan, bangga dengan jalan yang emang Tuhan tuntun. Bangga bukan berarti sombong ya maksudnya, tapi mengerti kok ini panggilan Tuhan dan setiap orang punya panggilannya dan bagian kita sebenarnya ya menaati, datang kepada Sang yang memanggil dan menaati kayak gitu. Itu lebih sekedar daripada sekedar kayak cuma nerima oh iya tapi kayak benar-benar meyakini. Gue pikir itu pergumulanku sih kayak gitu. Menarik juga ya kalau di masyarakat memang tanpa sadar ada ranking pekerjaan gitu ya kayaknya. Kalau dia jadi apa misalnya, ya bukan masyarakat, termasuk keluarga kita masing-masing ya, yang memandang misalnya kalau jadi profesi ini wah hebat nih. Kalau itu ya cuman itu gitu ya. Dan ya menarik ya. Kalau Ruben dengan pergumulan juga tadi bicara soal keluarga ya. Gimana tuh tantangannya? Ya ini sebenarnya cerita lucu sih. Jadi kita ketawa dulu. Belum ya. Ya mungkin beberapa juga udah pernah aku sharingin. Jadi memang aku berpikir bahwa orang tua aku punya standar yang seperti Kori bilang tadi. Ya puji Tuhan mereka dikasih Tuhan pekerjaan yang baik. Dan aku berpikir mereka tuh pengen aku seperti itu juga. Itu yang bikin aku tuh sangat takut untuk ngomong karena aku nggak mau bikin mereka kecewa juga. Nah ternyata setelah aku akhirnya terdesak oleh waktu ya, karena memang harus segera masuk, segera ngomong, akhirnya aku ngomong juga dan ternyata mereka tidak berpikiran seperti itu. Gitu. Dan ketakutan lu tidak terbukti betul, lah ya. Terus aku kayak ya itulah ya, maksudnya belum tentu gitu yang kita khawatirkan. Akhirnya pun Tuhan mungkin juga Tuhan ketawa kali ngeliatnya. Lu ngapain sih lu setahun itu takut gitu, ini lo akhirnya kayak gini. Ternyata orang tuaku ya puji Tuhan mendukung dan mereka ya tidak punya standar-standar itu gitu. Mereka malah bilang ya kalau memang kau yakin ini panggilan Tuhan ya kerjakan dengan baik gitu. Kayaknya orang tua lu lebih pantas jadi hamba Tuhan. Sorry. Iya, berpikir ternyata meyakini kalau itu memang panggilan ya jalanin gitu ya. Bahkan kemarin tuh gini, sempat ada, jadi di kampusku itu di Teknik Elektro Trisakti itu ada acara tahunan inaugurasi mahasiswa baru, dan aku udah tahu kalau aku ke situ pasti teman-teman angkatan ada dan mereka akan tanya kerja apa nih? Iya, kerja apa. Dan memang betul, karena aku datang karena aku punya anak kelompok kecil juga di situ mungkin acara. Dan pas mereka tanya, ya aku menjawab secara jujur lah, aku ceritain begini. Dan ternyata mereka malah salut ya gitu. Jadi mereka malah, wih, ya bagus Ban kalau memang kayak gitu, gini. Jadi mereka bukan yang kayak ketawa atau ngeledek atau apa gitu, justru mereka ya mendukung juga gitu sih. Jadi kadang mungkin yang kita takutkan nanti apa kata orang, ternyata waktu kita kasih tahu juga orang malah angkat topi salut gitu ya. Gitu. Oh itu menarik ya. Sebuah kesaksian. Dan ada yang juga bahkan kalau dalam pengalaman gue juga ada yang ngomong, wow, lu dari dulu emang kelihatannya begitu. Loh, kok dia lebih yakin ya daripada gue gitu ya. Tapi itulah cara Tuhan ya. Tapi aku tetap meyakini nggak ada yang terlambat ya. Mungkin 1 tahun penantian itu juga cara Tuhan untuk membentuk begitu ya. Betul. Nah ini Evin nih yang harus memilih lagi nih ke depan dengan banyak tawaran dan ke depan gimana Vin? Tantangan yang lu hadapi nih ke depan nih? Tantangannya sih mungkin sederhananya gini kali ya, kayak ketakutan itu ada. Entah kayak ini bener nggak ya ngambil yang ini, ngambil yang itu, atau kadang mikirnya apa yang di sini jauh lebih baik, apa yang di sini jauh lebih menjanjikan gitu kan. Nah cuman balik lagi, sebenarnya apa sih Vin yang mau lo kerjain gitu? Lo mau kasih hidup lo tuh buat siapa, dan nanti dampaknya seperti apa yang lo harapkan begitu. Ya kita nggak bisa mengharapkan dampak itu pasti akan terjadi sih. Tapi paling nggak balik lagi, sebenarnya fokus hidup lo tuh mau dikasih ke siapa dan untuk apa gitu. Kalau misalnya nanti ternyata aku ngambil pilihan-pilihan itu berdasarkan oh ya supaya hidupku terjamin atau supaya aku begini, aku bisa bilang nggak itu Vin, aku bilang. Ya, aku udah kayak gitulah prinsipnya gitu. Karena akhirnya bukan zona nyaman yang dicari gitu kan, tapi memang
ini Tuhan lagi mau bimbing kemana sih gitu. Nah ini menarik juga karena teman-teman, ini lagi bulan kasih sayang. Kalian pun sudah punya pasangan ya. Si Ray akan segera mengakhiri masa lajangnya. Si Evin lagi berjuang. Si Ruben yang sejauh mana pendapat pasangan, dukungan pasangan itu sebenarnya untuk panggilan yang teman-teman sendiri jalani, atau waktu awalnya misalnya udah pacaran nggak sebelum masuk pelayanan? Atau sebelum udah ya, berarti ini pelayanan apa nih Bang? Maksudnya sebagai staffnya waktu masuk menjalani panggilannya gitu. Ruben juga gitu ya? Iya. Si Ray waktu itu? Aku tanggal 1 jawab jadi staff, tanggal 14 pacaran. Jadi punya 2 minggu tuh berpikir. Keputusan besar ya. Tapi itu emang janjian tanggal kami. Coba aja gimana ini ya, pengalamanmu gimana Ray? Aku memang sharing ke Gaby kayak aku akan, maksudnya bahkan waktu sejak kami bergumul mau pacaran aku juga bilang gitu. Aku waktu itu juga nggak yakin kan, tapi aku bilangnya pakai kalimat ada kemungkinan, hampir kayaknya aku memilih untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu kayak gitu. Dan aku meminta dia juga memikirkan gitu, maksudnya siap nggak gitu ya. Bukannya gimana, cuma kan ada aja mungkin orang yang mikir maksudnya percaya nggak gitu, makan maksudnya firman. Itu kan aku nggak bisa bohong lah, pasti kan beda lah pekerjaan kayak begini. Nah cuma aku sharingkan ke dia dan aku minta itu juga jadi pertimbangan buat dia ke depannya kayak gitu. Dan bersyukur sih waktu itu pacarku mendukung, maksudnya dia terbuka dan bahkan dia akhirnya juga merasa senang lah melihat aku boleh memenuhi atau menjalani panggilan ini kayak gitu. Nah waktu itu jadi buat Ray sendiri selain orang tua juga maksudnya dukungan pasangan ini penting. Karena kan aku berpikir ini mungkin dari sisi cowok ya, maksudnya aku kan yang akan menjadi ya maksudnya pacaran untuk menikah dan arti aku menjadi kepala keluarga. Walaupun masih jauh banget, tapi aku ngerasa itu bagian yang harus aku bertanggung jawabkan kayak gitu. Membina keluarga, mencukupkan kebutuhan keluarga itu kan bagian seorang kepala keluarga kayak gitu. Jadi aku ngerasa itu hal-hal yang harus dibicarakan juga sih dengan kalau mungkin teman-teman punya pasangan, nggak harus pekerjaan yang kayak hamba Tuhan gini kali ya, maksudnya semua panggilan itu pun juga maksudnya perlu dikomunikasikan, dibicarakan. Dan siapa tahu dinamika dengan pasangan masing-masing membuatmu berani melangkah ke tempat yang baru atau berani memikirkan kesempatan yang baru, karena Tuhan kasih kok itu sahabat hidup yang menolong kita masing-masing menjalani panggilan Tuhan kayak gitu. Kalau gitu teman-teman termasuk setuju nggak kalau orang bilang pokoknya cari pasangan yang harus satu visi apa gitu? Ngomongin visi sebenarnya kan gini ya, visi kita itu buat siapa dan dari siapa sih? Kalau misalnya kita bergumul ke Tuhan yang sama, aku yakin kayak sebenarnya ujung-ujungnya itu semua buat Tuhan. Tapi istilah gini, tiap orang itu dikemas dengan kalimatnya masing-masing gitu loh Bang. Kayak misalnya tadinya Ruben di dunia elektro ya gitu kan, dia punya visi di dunia elektro, tapi kan buat Tuhan juga. Untuk kemuliaan Tuhan. Buat kemuliaan Tuhan gitu kan. Aku pun misalnya di dunia pendidikan gitu kan, ya udah gitu. Kita kan sama-sama ngerjain untuk Tuhan yang sama dengan apa istilahnya bidang yang berbeda ya. gitu. Buatku ya it's okay sebenarnya punya pasangan dengan dalam tanda kutip kalimat visi yang berbeda, tapi kan kita sama-sama buat Tuhan. Nah ini menarik Vin ya, karena sekarang ini banyak yang sok ngomong gini, gue nyari pasangan yang sevisi. Sevisi itu yang kamu maksud apa? Kadang-kadang sangat complicated sampai akhirnya kalau gue mau ke daerah, lu mesti ikut gue ke daerah. Itu kan masalah di mana menggenapkan visi gitu ya. Tapi ya thank you ya tadi udah ngingetin kita tentang ya kalau ini buat Tuhan sebenarnya kan tinggal diomongin ya. Kadang-kadang kalimat kayak gitu, mau pasangan sevisi, sebenarnya itu kalimat lain. Gue pengennya pasangan gue menyesuaikan aku itu kalimat menyelubungi dengan bahasa rohani. Tapi sebenarnya kalau misalnya gini ya, sevisi tapi maksudnya aku sih bukan tipe yang cewek harus serta merta ikutin cowok atau cowok harus serta merta ngikutin cewek gitu ya. Maksudnya service itu berarti nanti bakal bersama-sama kok mengerjakannya. Dan maksudnya
kita lihatlah, maksudnya memang secara khusus Tuhan panggil seseorang kemana, pasangan kita kemana, diri kita kemana, dan gimana caranya kita bisa saling menolong. Betul. Kayak gitu. Jadi hati-hati juga, mungkin kita perlu sadar di balik kata visi sampai kita ngarepin Tuhan kasih dong yang bisa dukung gue semakin maju tok gitu. Akhirnya gitu. kita jadi nggak memberi diri buat pasangan, kita cuma lihat diri kita yang harus didukung orang gitu ya. Iya. Kalau Ruben gimana nih waktu sharing kepada pasanganmu, pacarmu, lalu mungkin dia bilang udahlah kau sendiri itu jalannya. Enggak lah ya, kemarin masih ketemu soalnya masih baru nih. Sebenarnya sih justru dia duluan sih yang menjawab panggilan ya. Karena kan dia juga dari ekonomi dan ya kalau dia mau sebenarnya dia bisa kerja di tempat-tempat yang ya KAP lah istilahnya gitu ya. Yang memang teman-temannya pun ya aku udah lihat juga memang mendapatkan yang baik gitu kan. Nah cuman dia punya passionnya itu mengajar juga kayak Kevin juga, pendidikan juga ya. Pendidikan. Akhirnya dia memang setelah lulus langsung menjadi guru. Dan justru aku duluan yang bergumul menghadapi pasangan sebenarnya. Oh dia mau jadi guru gitu. Oh, kamu berharap dia di KAP tadi ya? Kantor akuntan. Artinya justru malah aku yang terpengaruh. Berarti kalau gua nanti menjawab panggilan full timer dengan dia yang sudah menjadi guru, dia duluan artinya kan berarti nanti ke depan akan seperti ini nih masalah ya perekonomian gitu kan. Justru kan aku mikirnya kalau misalnya gua full timer berarti dia yang harusnya pekerjaannya yang gimana gitu kan, yang misalnya yang bisa mendukung secara ekonomi. Ternyata Tuhan kasih kita panggilan masing-masing, yang dia guru terus aku full timer ya. Justru malah dia yang menegur aku kenapa terlalu lama untuk sharing ke orang tua gitu. Kenapa terlalu takut, kenapa begini. Ya dan kata lain dia mendukung sih. Oh, oke. Gitu, dia mendukung artinya ya mungkin kalau pakai istilah visi tadi kita sama-sama punya visi ya melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Mungkin itu ya artinya yang sevisi itu. Dan itu jauh lebih puas buat kita kalau kita udah melewati mentaatinya ketimbang kita dapat gaji yang besar kali ya. Iya. Sekedar mesti dapat gaji banyak gitu. Nah, Evan nih yang bakal jadi jadi apa nih? Kan dengan pasanganmu gimana nih pengalaman aku kalian? Mungkin agak unik kali ya. Karena dari awal aku yang kayaknya tuh lebih jauh terplanning, jelas nih mau ngapain gitu kan. Nah, kayak beban-bebanku itu kan sering banget aku komunikasiin sama dia. Nah, dia termasuk orang yang let it flow sebenarnya. Termasuk waktu lulus kayak ya udah lulus gitu kan. Yang penting taat gitu kan. Kerja sebaik mungkin, pelayanan gitu-gitulah. Nah, karena sering aku komunikasiin, kayaknya sih dia kebawa jadinya. Makanya kalau aku punya beban kayak aku juga senang pelayanan ke anak-anak remaja gitu-gitu. Nah, dia juga masih kejaga akhirnya semangat itu, terus tetap melayani di gerejanya untuk anak remaja, benar-benar kasih dan ya bisa aku bilang kasih hidupnya gitu kan untuk anak remaja ini. Jadi kayak ya akhirnya kami nggak pernah ngomong sih apa visimu gitu kalau misalnya lagi ketemu atau itu. Tapi kayak waktu ngobrol nyambung tuh ya udah akhirnya jalanin bareng-bareng gitu. Kan nggak harus tiap bulan ditanya apa visimu bulan ini atau kayak gimana visimu, kan itu nggak ada, tapi kan by doing gitu jadi kayak saling transfer visi ataupun terasa bebannya gitu, termasuk dalam hal kerjaan kayak mau gimana nih kerjaanmu ke depan gitu. Dia kan nggak langsung ngomong iya visiku adalah memajukan ekonomi atau enggak gitu, tapi ya sesederhana misalnya ya kerjakan sebaik mungkin sambil terus mengembangkan diri, kasih yang terbaik gitu kan. Ya udah kita saling support gitu. Wah, enak banget ya kalau saling support itu. Tapi itu melewati proses kali ya. Iya, mungkin juga ada ngobrol, ada sama-sama bergumul dengan Tuhan gitu. Aduh teman-teman, ini banyak banget yang kita udah pelajari hari ini. Sebagai kata penutup mungkin masing-masing bisa closing statement. Closing statement. Atau mungkin buat teman-teman ya, apa sih nasihat buat teman-teman yang dengerin, yang juga mungkin lagi bergumul tentang panggilan hidup. Apa yang teman-teman mau tegaskan, teguhkan buat teman-teman? Silakan. Aku dulu kali ya. Oke. Maksudnya kalau aku prinsipnya aku selalu ingat pembinaan panggilan. Panggilan hidup itu pertama terutama dipanggil kepada pribadi, ada yang manggil. Jadi betapa ironisnya kita nyari panggilan itu tapi nggak ketemu atau nggak nyari ke sang pemanggil. Dan menurutku itu adalah menurutku masalah terbesar saat ini, karena kita semua selalu dituntut untuk dunia melihat kita dan
mengharapkan kita bisa menemukan rencana besar, menemukan grand design, menemukan good cause kita untuk berkarya di dunia ini. Dan itu kalau kita nggak ketemu dengan sang pemanggil, itu pasti akan menghancurkan, akan benar-benar meruntuhkan, akan benar-benar buat kita stres. Tapi selama kita boleh ngerti yang namanya panggilan, berarti ada yang manggil, artinya kita perlu datang ke Tuhan yang memanggil. Dan dari situ mungkin kita nggak dapet jawabannya clear, tapi keyakinan bahwa Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang berjalan bersama, itu cukup menolongmu untuk siap masuk ke lika-liku kanan kiri perjalanan hidupmu. Oke. Thank you, Ray. Seperti Mantap banget. khotbah ya. Itulah khotbah penutup kita hari ini. Ya mungkin Ervin dengan hal yang lebih praktis. Apa ya? Ya mungkin ini sih teman-teman, hidup itu bukan rumus, hidup itu dinamis. Itu kan Tuhan nggak minta kita tahu segala sesuatu dan pasti benar melakukan segala sesuatu, tapi yang Tuhan mau adalah kita terus bergantung dan percaya sama Dia. Gitu sih paling. Ya, sekian. Thank you. Ruben, gimana Ben? Apa ya? Carilah pasangan hidup. Carilah pasangan hidup ya. Paling ini kemarin waktu masa-masa bergumul itu sempat dapat ini sih dari satu, dia bilang mencari panggilan itu tuh kayak kita lagi menurunnya suatu anak tangga yang gelap. Kita cuma punya kayak lampu petromak gitu, cuma bisa menerangi 1-2 anak tangga ke depan. Kalau lu nggak maju-maju ya lu nggak tahu apa what next ya. Tapi lu ya sambil bergantung dengan Tuhan itu, sambil jalan lu akan melihat kesini gitu. Nah, cuman memang ya itu karena gelap kita takut, karena nggak tahu ke depan kita bingung dan lain sebagainya. Tapi aku sih diajarin kemarin tetap melangkah sambil bergantung sama Tuhan. Iya. Wow, jadi itu satu penguatan buat kita semua. Terima kasih teman-teman, saya udah curi waktu kalian. Dan ini juga kesempatan buat teman-teman boleh share kali ya apa yang kita sampaikan ini kepada teman-teman yang lain yang juga mungkin sedang mengalami pergumulan panggilan. Atau mungkin juga ada yang dipanggil jadi hamba Tuhan. Kami terbuka kalau ada yang mau sharing. Iya ya, kita terbuka kalau ada yang mau share, mau tahu lebih dalam gimana sih waktu itu ngalamin pergumulannya dan seterusnya ya. Nah, tapi lebih jauh dari itu, kita terus berharap melalui podcast seperti ini teman-teman juga kalau ada pertanyaan ya, boleh ya, sampein ke kita, jadi nanti dibahas di bagian-bagian berikutnya. Oke. MBD, mesti banget dengerin. Mesti dong. Oke, sampai jumpa. Bye.